sini saya akan menjelaskan salah satu bab dari mata kuliah irigasi dan bangunan air yang diambil oleh Dr. Nasim Fakih, STMT. Pengertian umum saluran. Saluran adalah bangunan irigasi yang berfungsi sebagai sarana pengangkut air irigasi dari sumbernya ke tempat yang memerlukan air irigasi. Saluran irigasi dapat berupa saluran yang dasarnya dan tebingnya berupa tanah atau saluran tanah, atau berupa saluran yang dasarnya dan tebingnya dilapisi dengan pasangan atau beton, atau disebut juga saluran pasangan atau saluran beton, ataupun saluran yang berupa pipa yang terbuat dari baja atau besi. Saluran tanah biasanya berbentuk potongan lintangnya berupa trapesium, sedangkan saluran pasangan dapat berbentuk trapesium segi empat atau tapal kuda, dan saluran baja atau besi biasanya berbentuk bulat, seperti yang di kanan contoh bentuk saluran. Yang pertama, saluran tanah. Dalam perencanaan dimensi saluran irigasi digunakan rumus dasar hidrolika, yaitu Q sama dengan A dikali V, dan keterangan Q sama dengan debit saluran meter kubik per detik. A sama dengan luasan basah melintang saluran memiliki satuan meter persegi, sedangkan V kecepatan aliran air saluran memiliki satuan meter per detik. Berikut tabel besaran yang digunakan untuk perencanaan awal saluran tanah. Untuk yang sebelah kanan adalah contoh gambar irigasi atau saluran tanah, dan keterangan B sama dengan lebar dasar saluran, H kedalaman saluran, F sama dengan tinggi jagaan, D lebar tanggul, dan L per M adalah kemiringan dari tebing saluran tersebut. Contoh soal. Rencanakan dimensi saluran tanah yang harus mengalirkan air dengan debit atau Q sebesar 3,5 meter kubik per detik. Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa untuk debit Q yang besarnya 3,5 meter kubik per detik itu, pertama, kemiringan tebing saluran adalah 1:1,5. Yang kedua, rasio B per H sama dengan 2,3 atau sampai 3,0. Kita ambil yang tertinggi, B per H itu 3,0. Faktor K untuk saluran tanah adalah 40. Kecepatan aliran atau V sama dengan 0,6 sampai 0,65. Kita ambil yang titik terendah, yaitu 0,6 meter per detik. Yang kelima, tinggi jagaan 0,6. Yang keenam, lebar tanggul 1,5 meter. Dan rumus Q sama dengan A dikali V, maka 3,5 kubik per detik sama dengan A dikali 0,60 meter per detik, sehingga A sama dengan 3,5 dibagi 0,6 meter persegi sama dengan 5,83. Untuk rasio B per H sama dengan 3,0 dan kemiringan tebing 1:1,5, luas basah potongan lintang saluran yang berbentuk trapesium adalah sebesar A sama dengan dalam kurung 3,0 ditambah 1,5 dikalikan dengan H kuadrat, sehingga H sama dengan akar dari 5,834 dibagi dengan 45 sama dengan 1,138 meter dibulatkan menjadi H sama dengan 1,12 meter. Untuk B, 3,0 dikalikan dengan H sama dengan 3,0 dikali dengan 1,12 meter sama dengan 3,36 meter. A sama dengan 4,5 dikali H kuadrat sama dengan 4,5 dikali dalam kurung 1,12 pangkat 2 meter persegi
sama dengan 5,64 meter persegi. V sama dengan Q per A sama dengan 3,5 per 5,64 meter per detik sama dengan 0,620 meter per detik. O. B ditambah 3 dikali H akar dari 1 pangkat 2 ditambah 1,5 pangkat 2 sama dengan 3,36 meter ditambah 3 dikali 1,12 meter dikali 1,80 sama dengan 9,408 sama dengan 9,41. R A per O sama dengan 5,83 dibagi 9,41 meter sama dengan 0,619 meter. V sama dengan K dikali R 2/3 ditambah 1/2 sama dengan I dalam kurung V per K dikali R pangkat 2/3 tutup kurung akar 2 sama dengan 0,620 per 40 dikali 0,619 pangkat 2/3 sama dengan 0,0004. Saluran pasangan. Perbedaan yang mendasar antara saluran tanah dan saluran pasangan adalah besarnya kecepatan aliran atau V. Pada saluran pasangan lebih tinggi daripada saluran tanah, sehubung saluran pasangan lebih tahan terhadap gerusan atau erosi serta memiliki faktor K yang lebih besar. Tingginya kecepatan aliran pada saluran pasangan atau beton dapat diizinkan sampai 2,0 meter per detik dengan nilai faktor K untuk pasangan adalah 60, sedangkan untuk saluran beton adalah 70. Lagi pula, karena kekuatan bahannya, lereng saluran pasangan dapat dibuat dengan tegak lurus. Contoh soal kita ambilkan dari soal yang sebelumnya di saluran tanah. Saluran di atas harus melalui tanah yang porus sehingga untuk menghindari kehilangan air, maka saluran dibuat dari pasangan. Rencanakan dimensi saluran tersebut. Penyelesaian saluran pasangan. K sama dengan 60, V sama dengan 2,0 meter per detik, Q sama dengan 3,5 meter per detik, A sama dengan Q bagi V 3,5 dibagi 2 meter persegi sama dengan 1,75 meter persegi. Luas basah sebesar 1,75 meter persegi merupakan satu luasan segi 4 dengan ukuran 1,7 meter dikali 1,25 meter atau dengan ukuran 2,25 meter dikalikan dengan 1 meter ataupun setengah lingkaran dengan diameter 3,0 meter. Pemilihan bentuk luas basah sangat ditentukan oleh harga pembebasan tanah, saluran lebar lebih mahal, teknik pengerjaan, bentuk segi 4 lebih mudah, sedimentasi setengah lingkaran itu lebih bersih. Notes atau catatan, semestinya setelah dimensi saluran didapatkan, khususnya kecepatan aliran V di saluran, perlu ditinjau apakah kecepatan aliran tersebut akan mengakibatkan timbulnya gerusan pada tebing dan dasar saluran, atau akan mengakibatkan timbulnya endapan di dalam saluran tersebut. Secara umum, untuk kondisi lahan di Indonesia adalah kecepatan yang mendekati optimal dalam menyelesaikan masalah gerusan dan sedimentasi di saluran tersebut. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada kesalahan dalam pengucapan, itu datangnya dari saya meminta maaf sebesar-besarnya. Bila ada yang baik, itu datangnya dari Allah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.